Halo Sobat JKN, kembali lagi bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Aziz Fatur Rahman sebagai host kedatangan tamu spesial yang sangat luar biasa, yaitu Mas Alung. Ya, terima kasih atas sambutan. Ya, terima kasih atas sambutannya Mas Aziz. Oke. Tapi kelihatannya kayak lagi grogi ini, Mas. Aduh, apakah lagi grogi gitu? Mikirnya gimana ya Mas ya? Biasanya nggak pernah begini, tiba-tiba ditunjuk ya pasti kan nervous gitu karena pertama kali kan. Karena pertama kali Benar. gitu. Tapi kita apresiasi lah Mas Alung ini karena sudah mau duduk di kursi panas ini ya. Jadi Ya, untuk terima kasih. mengisi podcast kita pada siang hari ini tentang Rehab 2.0 ya. Nah, sebelum kita memulai pembicaraan kita lebih panjang lagi, lebih jauh lagi, kita kenalan dulu lah karena narasumber yang sekarang ini kan baru pertama kali, jadi masih asing lah di kamera podcast Paham JK ini nih. Silakan kenalan dulu Mas Alung. Ya, perkenalkan nama saya Alung Husamuddin Hamid. Saya bertugas sebagai petugas telecollecting di bagian PKP atau perencanaan keuangan dan juga pemeriksaan. Mungkin itu udah cukup memperkenalkan ya. Oke, jadi kalau boleh tahu kan sekarang posisinya menjadi staff telecollecting gitu ya. Iya. Jadi ada hubungannya dengan tagihan iuran dan lain-lain. Nah, pada hari ini kebetulan kita akan membahas tentang Rehab 2.0 nih Mas Alung. Kan itu pun kalau misalkan rehab itu kan salah satu program dari BPJS Kesehatannya, yang mana program ini tuh memudahkan untuk para peserta yang memang memiliki tunggakan iuran gitu ya. Benar Mas, benar. Nah, jadi ada sangkut pautnya nih antara telecollecting yang mungkin kesehariannya dengan iuran peserta dan lain-lain, dan tentunya program rehab ini Mas Alung. Nah, kalau boleh tahu apa sih program rehab dari BPJS Kesehatan ini? Ya, sebenarnya program rehab itu program yang dibuat oleh BPJS Kesehatan dengan maksud itu untuk membantu peserta. Tujuannya ya biar mempermudah peserta dalam melunasi tunggakan iuran yang sudah terlampau tinggi. Ya. Nah, kalau misalkan rehab itu kan singkatan ya, kalau panjangannya apa? Rehab itu sebenarnya singkatan dari rencana pembayaran bertahap. Sebenarnya kalau dari kata bertahapnya pun dari P ya, tapi kenapa ini jadi rehab? Dan saya kurang tahu gitu. Oh, ya ini aja sih kayak secara Ya, biar akronimnya lebih enak. ya secara artikulasi kan agak mirip-mirip gitu ya, Iya, kayak benar. B gitu kan. Iya. Jadi biar enak disebut aja sih kayaknya ya, biar nyambung juga Biar gitu. akronimnya juga terlihat lebih enak aja sih. Biar Iya, jadi pada intinya ya program ini tuh diperuntukkan untuk peserta JKN yang memang memiliki tunggakan, dan ini pun akses kemudahan untuk membayarnya secara bisa dicicil gitu ya Mas. Benar, Kurang Mas. lebihnya intinya seperti itu lah ya. Karena kan peserta juga merasa keberatan ya kalau tunggakannya udah terlampau tinggi nih. Saya juga kalau mau membayar secara langsung pun dirasa kurang mampu ya. Dengan program rehab sih sebenarnya bisa membantu mereka. Iya, karena kan tunggakannya pun ya rata-rata kan udah bertahun-tahun gitu ya Mas. Begitu Benar. maksudnya di dalam segi nominalnya pun udah kalau misalkan dibayar sekaligus itu akan memberatkan lah intinya. Pasti Mas, pasti terasa keberatan banget. Iya, beda dengan adanya program rehab ini, jadi semakin mudah karena bisa dicicil gitu. Jadi secara nominal gak terlalu dirasakan lah besarannya gitu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, siapa sih yang berhak ataupun bisa mengikuti program rehab ini? Kalau sebenarnya ditanya siapa yang berhak sih ya semua peserta berhak. Cuma dengan ketentuan di mana peserta tersebut tuh punya tunggakan minimal itu 4 bulan dan maksimal 24 bulan. Jadi kalau peserta yang masih punya tunggakan iuran di bawah 4 bulan itu belum bisa melakukan pengajuan rehabnya. Oh, berarti itu pun harus ada ketentuannya ya Mas ya. Tadi apa? Minimal? Minimal itu 4 bulan tunggakan. Jadi Iya. kalau masih di bawah 4 bulan ya sistem pun akan menolak untuk pengajuan rehabnya. Ya.
minimal 4 bulan, maksimal 24 bulan. 24 bulan gitu ya. Jadi kalau misalkan masa tunggakannya belum masuk ke minimal 4 bulan dan maksimal 4 bulan. 4 bulan, itu berarti belum bisa diterima lah gitu ya. Karena langsung ditolak oleh sistem. Ya, karena langsung ditolak oleh sistem dan mungkin harus menunggu dulu sampai tunggakannya masuk ke fase 4 bulan gitu ya. Ya, Nah, benar. Nah, kalau misalkan ada peserta JKN yang mau daftar rehabnya itu caranya gimana sih, Mas? Kalau untuk pendaftar rehab sini sih sebenarnya cukup mudah ya, bisa dilakukan pengajuan mandiri lewat mobil JKN. Cuma kalau memang peserta yang nggak punya mobil JKN kayak perangkatnya tidak memadai, bisa juga untuk datang ke loket untuk didaftarkan oleh petugas loketnya sendiri. Oh, gitu ya. Jadi mudah lah ya untuk pendaftarannya bisa melalui online Ya cukup mudah lah, ya, dan bisa juga datang langsung ke kantor. bisa juga nanti didaftarkan oleh petugas loket. Iya, oke. Berarti frontliner ya. Ya benar. Nah, selanjutnya kan programnya itu udah lumayan relatif lama ya, Mas ya. Ya, Dari cukup lama BPJS lah. Kesehatan ya. Nah, sekarang tuh ada yang namanya apa ya? Rehab 2.0 lah. Jadi kayak upgrade-nya dari program dan sebelumnya nih, Mas. Ada pembaruan dan mungkin ada perbedaan gitu. Nah, kira-kira perbedaannya rehab yang sebelumnya sama yang 2.0 itu apa sih gitu? Ya kalau untuk perbedaannya itu sendiri dari rehab yang sebelumnya dengan rehab 2.0 ini ya perbedaannya sebenarnya nggak jauh-jauh beda ya. Kalau untuk rehab yang lama kan kalau peserta masih menunggak dalam bulan berjalan itu ya tunggakan yang di bulan berjalan itu akan ditaruh di akhir periode pencicilan. Jadi berarti jadi biaya pelunasannya aja. Sedangkan kalau untuk masa pengambilan cicilannya ya maksimal cuma 12 bulan. Nah, beda lagi dengan Rehab 2.0 ini. Kalau Rehab 2.0 ini dalam masa bulan berjalan itu langsung diakumulasi ke bulan pencicilannya. Sedangkan untuk peserta yang alih segmen gitu dari peserta mandiri dan dia sekarang udah jadi peserta PPU itu untuk maksimal cicilan iurannya ya jadi 36 bulan sih. Jadi 3 kali lipatnya gitu dari program rehab yang sebelumnya. Oke, nah kalau menurut Mas Alung nih ya, kan dengan adanya perubahan-perubahan, terus ada upgrade mungkin ya dari rehab sebelumnya ke rehab 2.0 ini, menurut Mas Alung semakin memudahkan peserta JKN nggak dengan adanya perubahan ataupun upgrade dari rehab sebelumnya ke rehab 2.0 ini? Ya tentu sangat membantu peserta lah ya, dari yang pesertanya bingung gitu kan, kok saya ini cicil tapi di akhir malah besar gitu kan. Nah itu kan jadi mempermudah gitu, jadi peserta pun nggak kerasa kebingungan gitu. Apalagi kalau peserta yang sudah menjadi peserta PPU atau pegawai swasta itu kan ya dia jadi cicilannya jadi lebih ringan aja gitu kan, dari yang sebelumnya 12 bulan mungkin jadi 36 bulan kan, itu sangat membantu sekali gitu kan dengan iuran yang lebih kecil itu. Oke, berarti ya sudah dipastikan bahwa perubahan-perubahan ataupun upgrade yang ada di rehab sebelumnya ke rehab 2.0 ini berarti memang semakin memudahkan ya, karena menyesuaikan juga dengan Benar. kendala ataupun keluhan dari peserta JKN. Ya benar sekali, memang sangat membantu lah. Oke, nah selanjutnya Mas Alung, apakah pembayaran iuran secara bertahap ini berlaku untuk satu keluarga? Rehab ini berlaku nggak sih untuk satu keluarga gitu? Pembayaran? Tentu untuk pembayaran rehab sendiri pun ya harus satu keluarga gitu kan, karena ketika daftar pun harus satu keluarga, masa ketika dicicil pun bisa-bisa gitu kan dirasa kurang make sense kan ya. Ya. Oke, kalau ya daftarnya satu keluarga ya maka pembayarannya pun harus satu keluarga gitu. Entah itu pembayaran secara biasa yang tunggakan biasa ataupun pembayaran secara rehab. Oke, gitu kan. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita nih udah ngambil program rehab nih, ya. Terus secara pembayaran udah lunas sih Mas Alung. Nah, status kepesertaan JK ini tuh otomatis langsung aktif atau gimana tuh kira-kira? Ya itu tuh banyak yang sering kali peserta bingung gitu kan. Saya udah bayar padahal masih cicilan pertama, kok belum aktif? Ya memang seperti itu gitu. Rehab itu kan gunanya untuk membantu pelunasan iuran. Ya kalau memang benar-benar sudah lunas, cicilannya baik melalui
rehab ataupun dibayarkan secara langsung, ya pasti langsung akan otomatis aktif sendiri. Oke. Kalaupun memang tidak aktif, ya mohon ditunggu aja, bersabar sebentar lah. Bisa ditunggu 3 kali 24 jam. Kalau memang belum aktif juga, ya bisa datang ke kantor untuk dilakukan aktivasi manual. Oke, berarti ya intinya apabila sudah terlunasi gitu ya, sudah melakukan pembayaran ya, insya Allah udah bisa langsung aktif. Dan kalaupun enggak gitu, harap bersabar karena mungkin perlu waktu 3 kali 24 Ya, jam maksimal kerja ya. 24 jam. Ya sabar aja lah gitu kan. Kalau memang udah lunas tapi belum aktif, ya ditunggu aja. Tunggu aja. Kalaupun ada kendala, nih udah nunggu lama nih misalkan ya, terus tiba-tiba masih belum aktif, nah itu bisa menghubungi kantor cabang juga, bisa datang langsung ke kantor cabang untuk mengadukan keluhannya gitu ya Mas. Benar. Oke Mas Aldo. Ya. Nah pertanyaan selanjutnya nih Mas. Semisal nih ya ada peserta JKN yang udah daftar rehab, Ya. terus dia nyicil kan tunggakannya, terus tiba-tiba di tengah jalan dia ada tunggakan ataupun cicilan yang terputus ataupun tidak terbayarkan lah. Nah itu kita gimana Mas? Ya, jadi kalau peserta memang masih dalam program rehab tapi di bulan tertentu tidak terbayarkan, ya maka di bulan tersebut akan diakumulasi di bulan berikutnya. Ya, jadi akan diakumulasi terus. Kalau memang di bulan itu tidak bayar, diakumulasi di bulan berikutnya. Di bulan berikutnya tidak bayar lagi, diakumulasi lagi di bulan berikutnya. Terus sampai memang dibayarkan. Oke, berarti ya kalau misalkan ada gagal bayar misalkan ya dalam membayar cicilan rehab nih, berarti otomatis diakumulasikan Langsung ke akumulasi di bulan berikutnya. bulan berikutnya gitu ya. Jadi 2 kali lipat juga ya. Ya sama aja, makanya rehab itu sebenarnya dicicil. Kalau memang dalam pencicilan itu tidak dilakukan, ya akan diakumulasi di bulan berikutnya. Oke. Tambahin terus gitu aja. Ya makanya sebisa mungkin lah buat peserta JKN kalau misalkan udah mendaftar program rehab, terus udah mulai pembayaran cicilan, ya diharapkan untuk selalu tepat waktu, Ya, konsisten dijaga dalam lah. bayar gitu ya. Karena kalau misalkan ada gagal bayar misalkan di tengah pencicilan, itu kan akan diakumulasikan lagi ke Bulan berikutnya. pembayaran bulan berikutnya. Jadi ya Mas. terasa berat di bulan berikutnya karena 2 kali lipat dari cicilan. Oke. Nah, terus kan yang namanya cicilan-cicilan itu kita mungkin banyak yang berpikiran bahwa kalau misalkan nyicil-nyicil itu biasanya kan ada bunganya atau gimana gitu. Nah, kalau di rehab ini kan cicilan itu ada bunganya kah? Apa gimana Mas? Jadi ya walaupun cicilan ini kan cicilan sebenarnya maksudnya kan untuk membantu aja gitu ya. Jadi Ya. tunggakannya berapa dibagi sesuai dengan jumlah bulan yang dia pilih gitu kan, ya tidak akan ada tambahan apapun gitu. Jadi udah dihitung oleh sistem gitu kan. Jadi ya dirasa udah cukup benar lah perhitungannya, karena kan yang dihitung oleh sistem ya, bukan Ya. dari hitungan manusia kan. Jadi ya nggak akan ada bunganya gitu, dengan nominal tunggakan tertentu dibagi dengan jumlah bulan yang dipilih nanti. Jadi nggak bakal ada bunga-bungaan gitu-gitulah. Oke, berarti udah sesuai lah ya sama nominal tunggakan. Sesuai dengan nominal tunggakan peserta tersebut. Iya, berarti total tunggakan terus dibagi dengan bulan cicilan. bulan cicilan yang Bulan dipilih, cicilan yang mau dipilih. berapa gitu kan. Oke Mas Alung. Nah pertanyaan selanjutnya nih Mas. Ya, apa tuh? Kalau misalkan ada peserta JKN ya, Ya. yang punya cicilan rehab, Ya. tapi baru juga nyicil misalkan 1-2 bulan, 3 bulan, dia alhamdulillah gitu, misalnya ada rezekinya lah gitu, misalkan kejatuhan uang 1 miliar lah gitu ya. Nah tiba-tiba dia punya uang untuk melunasi semua tunggakannya gitu, cicilannya itu bisa langsung nggak Bisa banget. Jadi untuk pelunasannya itu sendiri bisa dilakukan secara mandiri gitu kan, Ya. lewat aplikasi mobile JKN. Tinggal pilih ke menu rehab, nanti ada scroll down aja ke bawah gitu kan, nanti ada tombol pelunasan, ya diklik aja, nanti langsung diakumulasi seluruh bulan yang tersisa, dan itu tinggal dibayarkan, nanti langsung aktif kembali. Oke, berarti kalaupun misalkan baru beberapa bulan nyicil, tahu-tahu mau diakumulasi semua gitu ya, dilunasin sampai akhir bulan cicilan, itu bisa berarti kan? Bisa banget. Jadi nggak perlu datang ke kantor, cukup lewat aplikasi mobile JKN aja. Oke. Nah, selanjutnya, semisalkan ada satu kakak nih Mas Alung, Ya. tapi dalam satu kakak itu ada tunggakan yang berbeda-beda. Nah,
nominal tunggakannya itu bisa direhab nggak? Ya itu sebenarnya tergantung sih Mas. Ya kalau memang dalam satu keluarga tersebut itu tunggakannya masih di atas 4 bulan semua, ya pasti bisa walaupun jumlah tunggakannya berbeda-beda. Karena kan memang kembali lagi ke ketentuan dan persyaratannya itu kan. Peserta bisa mengajukan apabila minimal tunggakannya itu 4 bulan. Jadi kalau dalam satu keluarga tersebut tunggakannya berbeda-beda tapi masih di atas 4 bulan semua, ya itu bisa. Beda lagi kalau ada satu keluarga di mana satu keluarga tersebut tidak punya tunggakan sama sekali, sedangkan keluarga lainnya punya tunggakan sama semua nih. Nah itu tetap aja nggak bisa, karena kan memang dalam pengajuan rehab ini peserta itu harus punya tunggakan dengan minimal 4 bulan. Dengan minimal 4 bulan. Benar. Ya. Jadi meskipun nominalnya berbeda dalam satu kakak, tapi tetap bisa ya. Tetap bisa kalau memang minimalnya 4 bulan ini. Minimalnya 4 bulan. Ya, karena pakai acuan dari syarat rehab itu aja lah biar gampang. Iya, berarti kan apa namanya, intinya mah ya kalau misalkan tunggakannya belum 4 bulan berarti nggak bisa. Nggak bisa. Poin utamanya mungkin itu ya, gitu. Poin utamanya di situ, minimal 4 bulan itu aja sih. Oke, Mas Alung. Nah, Gimana? sekarang kan kita udah ngobrol panjang lebar lah ya, udah Ya. banyak materi yang disampaikan terkait dengan rehab ini. Ya. Nah, ini masuk ke pertanyaan terakhir nih Mas Alung. Apa itu? Bukan pertanyaan sih, lebih ke kayak kesan dan pesan nih dari Mas Alung nih buat peserta JKN mungkin ya. Ya. Terkait dengan rehab, terkait dengan iuran, ataupun tentang ya segala hal tunggakan mungkin ya. Nah, boleh disampaikan lah kesan ataupun pesan lah untuk peserta JKN gitu dari Mas Alung, kayak gimana sih? Ya, untuk peserta JKN yang punya tunggakan dan merasa memang saya ini kesulitan gitu dengan tunggakan yang sudah saya dapatkan gitu kan, sudah terlampau tinggi nih. Nah itu nggak usah khawatir, karena kan BPJS sendiri menyediakan program rehab atau cicilan, di mana itu memang tujuannya itu benar-benar untuk membantu peserta dalam menyelesaikan tunggakan iurannya. Ya. Hanya membantu dalam pembayarannya saja, tidak dalam hal lain yang Ya. biasa peserta inginkan gitu kan. Itu aja sih, jadi nggak perlu risau lah kalau memang punya tunggakan, cukup ajukan saja ke rehab. Oke, jadi memang rehab ini tuh sangat berguna sekali gitu ya untuk peserta Betul, JKN betul. gitu ya. Jadi kan banyak mungkin peserta JKN yang status kepesertaannya ini nggak aktif gara-gara ada tunggakan segala macam, dan mungkin mau membayar tapi wah, secara akumulatif biayanya gede gitu kan ya. Terlampau tinggi. Iya, terlampau tinggi, jadi ya kan. merasa berat lah gitu ya. Jadi bisa menggunakan program rehab ini karena dengan adanya cicilan minimal 4 bulan dan maksimal 24 bulan. 24 bulan itu bisa sangat membantu sekali peserta JKN dalam membayar tunggakan gitu ya Benar Mas. sekali, benar. Oke, Sobat JKN, mungkin sampai sini percakapan kita pada hari ini. Terima kasih buat semuanya yang udah menonton, dan Terima kasih juga buat Mas Aziz. makasih juga buat Mas Alung ya. Sampai berjumpa kembali Mas Alung. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Terima kasih. Buat teman-teman jangan lupa kembali lagi bersama podcast kami di podcast Paham JKN di episode selanjutnya, hanya di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham.